Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Kali ini selamat datang di podcast kita hari ini. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang cukup penting untuk dibahas, yaitu dari regulasi ke realita. Apakah kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Indonesia sudah setara? Nah, kenapa topik ini penting untuk dibahas? Karena sebenarnya kita tahu bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk bekerja dan mencukupi kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, di Indonesia sendiri sudah ada peraturan melalui Undang-Undang Nomor 8 pada tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Nah, dalam aturan tersebut, penyandang disabilitas berhak mendapatkan pekerjaan, upah yang setara dan lingkungan kerja yang baik. Bahkan dari peraturan tersebut terbentuklah peraturan di mana instansi pemerintah, BUMN dan BUMD wajib untuk mempekerjakan minimal 2% pekerja disabilitas, sedangkan perusahaan swasta minimal 1%. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah aturan ini benar-benar sudah diketahui oleh para teman-teman kita penyandang disabilitas, dan apakah peraturan ini efektif gitu ya? Apakah penyandang disabilitas sudah punya kesempatan kerja yang sama atau justru masih banyak hambatan di lapangan seperti kurangnya akses mereka ke informasi atau lain-lainnya? Nah, oleh karena itu untuk membahas hal ini saya sudah mengundang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Mas Gema. Selamat pagi Mas Gema. Selamat pagi Mbak. Oke. Nah, di sini Mas Gema adalah narasumber yang merupakan seorang mahasiswa sekaligus juga sudah bekerja ya Mas ya. Ya. Oke. Mungkin kita langsung saja berkenalan dengan Mas Gema. Mungkin bisa diceritakan sedikit Mas tentang diri Mas Gema, seperti nama, asal, dan sekarang kesibukannya apa Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Gema Fikiransyah atau biasa dipanggil Gema. Saat ini saya berusia 26 tahun. Saya berasal dari Surabaya dan saat ini saya sedang kuliah S2 di Universitas Airlangga jurusan ilmu linguistik. Oh iya, artinya umur kita sama ya Mas ya? Saya juga 26 tahun Mas. Cuman ya, ini Mas Gema sebelumnya sudah pernah bekerja ya Mas ya? Iya. Oh iya, bekerja sebagai? Guru bahasa Inggris. Oh, itu sangat luar biasa. Sedangkan saya masih belum Mas. Itu. Dan saya dapat info juga katanya Mas Gema ini adalah penerima LPDP ya Mas ya? Iya betul. Itu sangat luar biasa ya Mas ya. Dan Mas Gema ini udah bekerja, melanjutkan S2 pakai beasiswa LPDP juga. Oke. Nah, tapi kalau menurut Mas Gema gimana nih? Kan Mas Gema sudah bekerja ya sebagai pengajar bahasa Inggris ya, guru bahasa Inggris. Iya. Apakah sekiranya ada hambatan ya Mas dalam Mas Gema saat bekerja? Selama ini sih yang saya rasakan itu sekolah tempat saya mengajar itu tidak ada hambatan dan memberikan kesempatan yang sama, dan juga mengetahui bahwa kekurangan saya adalah di mobilitas. Maka dari itu untuk kelas tempat saya mengajar semuanya di lantai 1 itu. Oke. Jadi dari sekolah yang menyesuaikan ya Mas ya. Iya. Dan dari sekolah juga memberikan fasilitas yang memadai, yang cukup gitu ya Mas ya. Iya. Oke, berarti sekolahnya Mas Gema ini sudah memberikan juga fasilitas untuk Mas Gema. Nah, berikutnya biasanya sistem mengajarnya Mas Gema ini bagaimana? Apakah Mas Gema tiap hari datang ke sekolah atau hanya hari tertentu saja? Atau mungkin Mas Gema di sana melakukan pembelajaran secara online gitu Mas? Karena jadwalnya itu setiap hari, jadi memang saya setiap hari ke sekolah, dan
beberapa tugas memang saya beberapa tugas atau pertemuan memang saya mintakan online kepada muridnya gitu juga. Jadi ya lebih banyaknya sih offline ya, tapi untuk beberapa kali juga saya pernah secara online. Oh iya. Jadi ya seperti mengajar biasa ya Mas ya. Oke. Jika dari murid-muridnya apakah ada mungkin hambatan gitu Mas dalam bukan mengontrol ya, dalam pembelajaran gitu, apakah muridnya susah dibilangin atau gimana gitu Mas? Mungkin kalau hambatan dalam pembelajaran yang saya rasakan sih nggak ada ya, cuman mungkin di awal saja itu waktu tahu kalau saya kan saya termasuk guru baru juga di sekolah, dan dengan kondisi saya yang disabilitas itu ada yang bilang sesuatu yang nggak enak tentang saya, tapi itu buat saya sih udah biasa, jadi saya nggak terlalu diambil hati ya, jalani aja. Dan lama-lama karena saya mencoba cara ngajar yang baik dan pendekatan ke siswanya itu juga menyenangkan, jadi ya disukai sama siswanya gitu. Oke, berarti dari Mas Gema yang mencoba ini ya Mas, metode pendekatan yang lebih baik ke siswanya. Iya. Oh iya, artinya bagus. Dan saya rasa memang kadang ya namanya aja anak-anak sekolah juga berbagai macam pikiran ada di satu tempat gitu ya Mas ya. Kita nggak bisa mengontrol orang lain, tapi ternyata Mas Gema mampu membuktikan ke mereka kalau Mas Gema ini bisa disukai gitu ya Mas. Iya. Berarti Mas Gema ini kan sebagai guru ya Mas ya. Nah, sejauh ini bagaimana Mas Gema melihat peluang kerja sebagai guru dari teman-teman disabilitas? Jadi maksudnya bagaimana Mas Gema melihat peluang kerja dari rekan-rekan disabilitas untuk menjadi guru gitu Mas? Apakah mudah atau bagaimana? Kalau yang saya lihat baik itu di sekolah saya maupun di UNER sendiri maupun di beberapa universitas lain, itu sebenarnya baik pihak sekolah maupun universitas itu menurut saya sudah cukup memberikan kesempatan yang baik untuk ada pegawainya yang bekerja sebagai guru ataupun dosen. Ini didasarkan karena saya tahun lalu atau sekitar dua tahun yang lalu itu sempat mewawancarai salah satu dosen yang ada di UNER, itu bilang bahwa memang kampus UNER itu cukup inklusif dan menerima baik mahasiswa maupun dosen untuk menjadi bagian dari UNER gitu. Iya, seperti di fasilitasnya juga ya Mas ya, kayak di FKM. Kalau di mungkin juga bisa saya tahu di FIB nanti bagaimana. Kalau di FKM itu kita sudah ada lift untuk untuk mahasiswa atau dosen atau pekerja disabilitas bisa naik lift tersebut. Terus ya kalau dari lobi ke parkiran itu di parkiran bawah itu udah ada bidang miring yang bisa dilalui. Betul. Kalau betul. di FIB sendiri bagaimana? Karena di FIB itu lantainya tidak setinggi FKM maupun fakultas lain, karena hanya 3 lantai. Jadi untuk di lantai bawah itu
ada bidang miring untuk ke lantai satunya, namun dari lantai 1 ke 2 ke 3 itu tidak ada liftnya. Jadi ya saya jika harus ada kelas ataupun pertemuan dengan dosen yang ada di lantai 2 maupun 3 itu ya saya merangkak naik tangga sendiri. Tapi untuk fasilitas lain seperti kamar mandi untuk disabilitas itu sudah ada. Jadi ya untuk beberapa mungkin kurang fasilitasnya, tapi untuk hal lainnya sudah ada gitu di FIB. Oke, jadi dari Mas Gema melihat peluang kerja teman-teman disabilitas sebagai guru khususnya ini sudah cukup bisa diterima ya Mas ya, di lingkungan khususnya kampus yang Mas Gema tempati dan lingkungan Mas Gema gitu ya. Namun mungkin ada beberapa fasilitas yang masih kurang mendukung. Dan ini mungkin juga untuk pihak fakultas ilmu bahasa mungkin bisa ditambahin lift ya nanti juga biar karena juga lumayan juga Mas kalau di lantai 3 itu. Saya aja dari lantai 3 ke lantai dari lantai 2 ke lantai 1 aja masih pakai lift ya kadang. Iya, karena capek itu kalau habis pulang kuliah apalagi ya Mas ya, kan udah nggak ada tenaga gitu. Ya. Kalau Mas Gema apakah mungkin dari teman-teman Mas Gema apa ada yang membantu gitu Mas jika kondisinya seperti itu? Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk bantuan ketika saya mobilitas misalnya dari kelas terus mau ke lantai 2 atau ke ke kelas lainnya yang ada di lantai 2 maupun 3 itu biasanya sih saya beberapa kali dibantu teman saya juga. Namun ya itu tadi seperti yang saya bilang, seringnya memang saya merangkak sendiri. Apa mungkin dari diri Mas Gema ada rasa tidak ingin merepotkan teman-teman atau bagaimana? Iya, betul. Jadi selama saya masih bisa mungkin saya akan ya melakukan apa yang saya bisa dulu secara mandiri, baru nanti kalau benar-benar tidak bisa mungkin baru meminta bantuan orang lain gitu. Jadi kalau di lingkungan kelas khususnya teman-teman Mas Gema itu sebenarnya support ya Mas ya. Cuman Mas Gema tidak ingin terlalu merepotkan dan masih berpegang teguh pada prinsip kalau bisa sendiri, bisa mandiri masih dilakukan daripada merepotkan orang lain. Iya betul. Iya betul. Itu sangat luar biasa sih Mas. Nah, apakah Mas Gema sendiri ini pernah kan Mas Gema sudah bekerja dan mendapatkan beasiswa LPDP untuk lanjut S2? Iya betul. Nah, kalau boleh tahu Mas Gema ini masuk atau mendaftar ke pekerjaan Mas Gema ini melalui jalur apa ya Mas ya? Apakah seleksi atau mungkin kan seperti kita yang bahas tadi, kalau pemerintah ini ada mewajibkan untuk kuota pekerja disabilitas pemerintah itu 2% dan swasta 1%, atau mungkin jalur-jalur seperti itu. Jadi awalnya saya bisa tahu ada lowongan guru bahasa Inggris di sekolah saya sekarang ini adalah karena saya mengikuti website maupun media sosial sekolah tersebut. Itu di sana saya membaca ada lowongan kerja dibutuhkan guru bahasa Inggris gitu, dan syarat-syaratnya ya seperti biasa, seperti ijazah dan lain-lain gitu. Ada tahapannya ya, tes untuk tertulisnya maupun tes wawancaranya ya seperti biasa gitu. Dan alhamdulillah saya bisa melewati semua tes tersebut. Dan ya itu tadi, kalau kita bicara tentang
kuota 1% dan 2% untuk yang di pemerintahan ya, untuk disabilitas itu saya rasa memang itu sangat perlu kalau bisa ditingkatkan lagi, karena ya itu tadi saya rasa di saat ini dengan semakin mencoba untuk inklusifnya pendidikan, maka orang disabilitas yang bisa berpendidikan tinggi saat ini tuh sudah cukup banyak. Namun saya juga tahu bahwa tidak semua penyandang disabilitas itu tahu akses dan bagaimana caranya untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan. Maka dari itu memang akses informasi dan mengetahui bagaimana caranya untuk melamar dan mendapatkan pekerjaan di bidang-bidang maupun tempat-tempat tertentu itu memang sangat penting untuk disabilitas. Apakah pekerja disabilitas ini mengetahui apa saja sih jalur-jalur yang disediakan pemerintah agar mereka dapat mendapatkan pekerjaan gitu, dan juga sebenarnya ketika saya mencari-cari itu ada ini sih Mas, ada kayak program yang memang dari pemerintah untuk teman-teman kita yang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan, mulai dari sosialisasi hingga mereka mencarikan pekerjaan gitu Mas. Nah tapi ibaratkan kita berada di satu lingkungan yang mungkin lingkungan yang lain itu sudah bisa mendapatkan akses melalui cara-cara ini, dan sedangkan akses yang kita harusnya yang kita dapatkan atau yang untuk kita itu tidak sama dengan mereka. Jadi kan kita harus mencari sendiri gitu ya Mas. Oh ya, jadi kita harus mencari sendiri, dan memang tantangannya di mencari sendiri ini, apakah kita bisa menemukan akses tersebut atau justru kita akan terlena untuk tidak mencari tahu lebih lanjut gitu Mas. Kalau boleh tahu di sekolah Mas Gema apa ada guru lain yang penyandang disabilitas Mas, atau bagaimana? Ya, di sekolah saya itu hanya saya sendiri sih. Tapi bersyukurnya baik itu dari muridnya, walaupun di awalnya mungkin agak struggle, dan juga baik itu muridnya maupun rekan-rekan guru sesama pengajar itu yaitu sangat support untuk saya bisa mengajar di sana, bahkan termotivasi juga oleh saya. Oh ya, ya bagus sekali. Memang Mas Gema ini dari awal mendaftar sebagai guru dan Mas Gema akhirnya terpilih, artinya kan Mas Gema kemampuannya itu memang sudah mengalahkan yang lain gitu Mas, akhirnya bisa terpilih. Nah kalau boleh tahu, apakah selama ini Mas Gema pernah mengikuti komunitas, entah komunitas disabilitas atau mungkin semacamnya? Oke, baik. Terima kasih. Jadi saya memang pernah ikut komunitas disabilitas, lebih tepatnya itu saat saya mulainya itu saat saya SMA. Itu awalnya itu didampingi oleh ibu saya, dan waktu itu ya karena ibu saya dan saya itu ingin punya tujuan yang sama, yaitu memaksimalkan dan memajukan potensi yang saya dan penyandang disabilitas lainnya itu punya gitu. Jadi namanya itu yayasan sih, lebih tepatnya Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus. Nah di sana itu saya awalnya diberikan kesempatan untuk menunjukkan bakat saya di bidang
menyanyi. Awalnya seperti itu. Terus lama-kelamaan itu akhirnya karena mungkin ketua yayasannya itu mengetahui bahwa saya berbakat di bidang public speaking, itu akhirnya saya dilatih untuk public speaking gitu. Dan setelah itu sampai saat ini itu beberapa kali pihak yayasan itu mempercayakan saya menjadi host dan juga moderator di acara webinar yang diadakan oleh yayasan tersebut bersama pihak-pihak yang mempunyai concern untuk di bidang disabilitas seperti guru-guru SLB maupun pemerintah kota maupun pemerintah provinsi gitu, seperti itu. Apakah Mas Gema kan tadi sudah bergabung dengan teman-teman komunitas gitu ya Mas? Yeah. Nah, apakah Mas Gema mengetahui dari teman-teman ini apakah ada yang sekarang memiliki pekerjaan yang sama dengan Mas Gema atau mungkin kuliahnya juga S2 atau bagaimana? Jadi seperti ini, kebanyakan memang anggota komunitas tersebut itu adalah anak-anak penyandang disabilitas yang secara usia itu masih di bawah saya, dan kalaupun ada yang di atas saya mungkin mohon maaf ini pendidikannya itu tidak terlalu tinggi. Nah, itu setelah saya mencoba wawancara juga dengan orang tuanya maupun orang tuanya, terlebihnya itu bilangnya, nah ini salah satu yang mungkin jadi masalah juga untuk di bidang disabilitas adalah sebenarnya disabilitas tersebut itu mampu, maksudnya penyandang disabilitas tersebut mampu, tapi mungkin orang tuanya yang kurang terinformasikan tentang pendidikan yang mau menerima dan memfasilitasi disabilitas. Oleh karena itu pendidikannya jadi tidak tinggi gitu. Bisa juga dikarenakan memang kebanyakan dari anggota komunitas yayasan saya itu adalah penyandang disabilitas dan orang tuanya yang kondisi ekonominya itu kurang mampu. Jadi beberapa faktor itulah yang menyebabkan jadinya potensi maupun pendidikannya itu tidak terlalu diperhatikan. Jadi mungkin lebih ke potensi-potensi seperti bekerja mandiri, seperti jualan atau apa gitu. Jadinya kalau untuk pekerja yang di bidang formal seperti saya itu agak kurang banyak dibanding yang informal. Maksudnya seperti ya itu tadi, penjual atau penjahit atau semacamnya gitu. Iya, itu memang, itu kemarin juga saya sempat baca, memang datanya itu lebih banyak di Indonesia ya, lebih banyak teman-teman kita penyandang disabilitas melakukan pekerjaan informal, seperti ya bisa kayak membuka toko jahit gitu Mas, dan lain-lainnya. Berarti untuk jenjang karir dari teman-teman kita tersebut itu sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor ya Mas ya. Dan juga mungkin ya faktornya ini bermacam-macam, dan seperti yang Mas Gema bilang bisa jadi karena faktor keluarga juga, dimana keluarganya itu berarti keluarganya bisa dibilang kurang support gitu ya Mas ya. Teman-teman kita yang disabilitas ini lebih banyak di sektor informal ya. Sebenarnya saya itu punya
keluarga Mas, dimana salah satu keluarga saya ini disabilitas tapi hanya kakinya aja yang kayak memiliki kekurangan. Ketika ada pendaftaran CPNS, seperti yang kita tahu pemerintahan ini mengharuskan 2% kuota untuk disabilitas ya Mas ya. Jadi dia daftar Mas di jalur disabilitas ini. Alhamdulillahnya masuk, tapi ketika sudah mulai kerja, ya fasilitas yang dia dapatkan itu sama Mas. Nah terus saya tuh berpikir Mas, ya mungkin karena saudara atau keluarga saya ini hanya kurangnya di kaki ya Mas. Iya. Untuk yang lainnya kan masih normal-normal aja sama gitu. Iya betul. Nah apakah jika pegawai atau pekerja dengan disabilitas yang dengan jenis yang lain gitu, apakah fasilitasnya juga berbeda atau mungkin karena saya tidak tahu ya mereka menseleksinya bagaimana, atau mungkin nanti lebih ke posisinya yang bisa didaftar itu apa saja, terus nanti ketika mereka diterima di posisi tersebut fasilitasnya akan lebih dilengkapi lagi atau bagaimana. Keluarga saya kan karena dia atasnya normal mungkin jadi ya fasilitasnya dibuat sama mungkin malah jadi kayak gak ada perlakuan khusus gitu. Nah kalau menurut Mas Gema bagaimana pandangan Mas Gema tentang hal tersebut? Ya baik, terima kasih. Jadi ya menurut pandangan saya sih tentunya bagi yang penyandang disabilitas yang ingin bekerja maupun mendaftar misalnya CPNS ataupun perusahaan BUMN ataupun swasta nantinya, kalau menurut saya sih harus disesuaikan dengan jenis disabilitasnya apa, dan setelah itu ya disesuaikan juga kemampuannya itu bekerja di bagian apa gitu. Jadi harus seperti itu supaya pihak memberi kerja maupun misalnya perusahaan atau yang lainnya itu bisa memberikan fasilitas yang sesuai dengan jenis-jenis disabilitas maupun pekerjaannya yang bisa dikerjakan oleh penyandang disabilitas tersebut. Satu faktor lagi adalah jenis dari disabilitasnya tersebut ya Mas ya, karena ada keterbatasan yang dimiliki oleh orang tersebut kan tidak mungkin dipaksakan untuk memenuhi posisi tertentu yang ya mungkin ada syarat-syarat khusus yang lain gitu Mas. Nah saya akhirnya berpikir Mas, apa mungkin karena itu juga ya, jadi teman-teman kita yang disabilitas ini akhirnya lebih memilih untuk bekerja secara informal. Jadi kayak sesuai kemampuan mereka. Jadi kayak mereka tuh udah mungkin mereka ngiranya mungkin dengan keadaan saya yang seperti ini akan sulit diterima kerja, akhirnya akan sulit melakukan pekerjaan informal gitu Mas. Hanya saja kan yang menjadi pekerja informal ini kan bisa saja usahanya tidak berjalan lancar Mas. Nah itu yang menjadi kekhawatiran juga apabila banyak pekerja disabilitas yang bekerja di sektor informal. Namun kita tahu kalau sektor informal ini bisa menjadi bumerang juga, dimana bisa saja tiba-tiba tutup gulung tikar atau bagaimana. Nah yang menjadi kekhawatiran juga jika hal tersebut terjadi, apakah pekerja disabilitas yang informal ini masih mampu gitu Mas untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari gitu. Kalau menurut pandangan Mas Gema bagaimana Mas? Nah itu juga yang sebenarnya saya sendiri juga concern ke situ, karena saya bergabung di komunitas disabilitas maupun pernah mewawancarai orang yang bekerjanya itu di bidang informal. Itu salah satu ketakutannya memang di situ ya, maksudnya kalau pekerjaannya misalnya tutup atau
tidak kerja lagi karena ya itu tadi gulung tikar maupun hal-hal lain yang menyebabkan dia tidak bisa bekerja lagi itu, ditambah dengan kondisinya yang disabilitas itu, ditakutkan emang tidak punya rencana cadangan atau pekerjaan lainnya yang bisa dikerjakan gitu sih. Ya, kita berpikir bahwa teman-teman disabilitas ini kurang memiliki akses ke program-program pemerintah. Apakah menurut Mas Gema, program pemerintah yang saat ini sedang dijalankan untuk membantu pekerja disabilitas mencari pekerjaan itu apakah sudah efektif ya Mas, atau justru belum? Sebenarnya kalau menurut saya aplikasi maupun program-program yang sudah dijalankan oleh pemerintah saat ini seperti magang nasional maupun platform lainnya seperti Kerjabilitas dan sebagainya itu sudah cukup bisa untuk supaya penyandang disabilitas yang sudah siap untuk kerja dan memang sedang mencari pekerjaan itu memang dimudahkan dengan adanya program tersebut. Namun ya itu tadi, harapannya mungkin lebih disosialisasikan lagi yang lebih banyak, lebih luas supaya hak untuk mendapatkan pekerjaan itu bisa lebih banyak lagi kepada penyandang disabilitas lainnya gitu. Apakah Mas Gema ini pernah mendapatkan stigma negatif dari masyarakat atau lingkungan sekitar gitu tentang mungkin kondisi Mas Gema atau bagaimana? Ini pastinya pernah ya, waktu saya kecil maupun saat menjalankan pendidikan ini, terutama ya waktu SMP atau SMA sekitar itu pokoknya, dan itu pernah dibilang, salah satu yang masih saya ingat itu dari pihak keluarga saya sendiri, bahkan keluarga besar ya, bukan keluarga inti, itu sempat ada yang bilang gitu. Tapi yang paling saya ingat itu adalah dari orang-orang lain yang ada di tempat kerjanya mamaku dan juga yang ada di tempat-tempat yang saya kunjungi yang itu tidak akses untuk disabilitas. Maksudnya seperti tempat wisata itu kan bisa dibilang akses untuk disabilitasnya itu kurang gitu. Nah, itu salah satu yang saya ingat itu ada pengunjung maupun petugas yang ada di wahana tersebut itu bilang, anak kayak gini kok dibawa ke sini, emang bisa ngapain dia gitu. Terus waktu saya menempuh pendidikan juga gitu. Waktu saya lulus S1 waktu saya keterima S1 ya, waktu mau mulai S1 itu ada teman saya maupun temannya kerjanya ibu saya itu bilang, kamu bisa keterima S1 di sini tuh emang pakai apa, nyogok ya kamu gitu. Padahal itu saya benar-benar berusaha keras dan ya berdoa serta dihitungkan sama orang tua saya kan. Nah itu
sampai orang tua saya khususnya ibu saya itu marah ke temennya sendiri. Kamu kok bilang gitu? Nanti kalau itu kamu bilang gitu, nanti misalnya dengar atau tahu orang anak saya tahu gimana. Mungkin itu sih yang paling saya ingat, tapi justru dengan omongan dari masyarakat sekitar maupun teman-temannya ibu saya maupun orang-orang lain yang mungkin meragukan saya, itu justru jadi semangat untuk saya untuk membuktikan bahwa saya tuh bisa dan tidak layak untuk diremehkan gitu. Iya. Nah, itu benar sekali Mas. Saya juga salut juga dengan Mas Gema karena Mas Gema bisa membuktikan, Mas Gema bisa lulus S1, terus dapat beasiswa LPDP dan juga bisa bekerja, itu sudah sangat luar biasa Mas. Bahkan orang yang mungkin tidak menyandang disabilitas pun mungkin tidak bisa sehebat Mas Gema gitu. Nah mungkin juga saya, walaupun saya lanjut S2 tapi kan saya belum bekerja gitu Mas. Nah jadi, dan kita umurnya sama gitu, maksudnya di umur yang sama pencapaian kita berbeda gitu. Itu sangat menarik juga, dan saya rasa Mas Gema ini selalu memiliki cara untuk untuk mengupgrade diri Mas Gema. Nah itu yang saya salut dengan Mas Gema. Dan saya juga yang saya tangkap di sini, oke lah, pemerintah sudah menyediakan program ini itu. Namun sebenarnya ada faktor yang lebih penting lagi, yaitu faktor lingkungan ya Mas ya. Dimana ketika lingkungan justru menekan kita nggak bisa untuk nggak bisa untuk lepas, untuk bebas, untuk upgrade diri gitu ya Mas. Nah, yang saya tahu juga memang stigma-stigma di masyarakat tentang penyandang disabilitas ini kadang ada yang masih memiliki pemikiran kurang terbuka gitu Mas. Jadi kayak memang ya kayak gitu-gitu. Iya, betul. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini bukan urusan pemerintah saja untuk memperbaiki hal tersebut, untuk memperbaiki stigma tersebut, namun juga lingkungan atau diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mensupport para rekan-rekan kita yang disabilitas untuk mensupport di kehidupannya. Jadi jika kita tidak bisa mensupport dan memberikan hal yang baik ke mereka, setidaknya kita jangan memberikan hal yang negatif atau mengeluarkan hal-hal yang negatif kepada mereka, khususnya di lingkungan keluarga juga. Itu sangat penting sekali ya Mas, support dari keluarga, karena keluarga adalah tempat ternyaman kita untuk berkembang juga. Oke, tadi adalah pertanyaan terakhir dari saya. Mungkin dari Mas Gema, apakah ada yang ingin disampaikan lagi ke teman-teman disabilitas lainnya? Baik, terima kasih. Mungkin untuk penutupnya adalah saya memberikan pesan untuk penyandang disabilitas lainnya maupun pada pemerintah maupun masyarakat ya. Kalau untuk penyandang disabilitas lainnya, kalau ingin mencari pekerjaan itu memang harus pertama disesuaikan dengan kemampuannya apa dulu, dan kalau memang punya kemampuan yang baik yang sesuai dengan bidangnya gitu, apalagi sudah didukung dengan prestasi maupun jenjang pendidikan yang tinggi, tidak ada salahnya untuk mencari informasi sebanyak mungkin tentang lowongan-lowongan pekerjaan ataupun aplikasi-aplikasi pekerjaan yang membuka lowongan untuk penyandang disabilitas. Sedangkan untuk ya pemerintah, mungkin saya akui usaha pemerintah untuk mencari solusi supaya penyandang disabilitas maupun yang lainnya itu bisa bekerja dengan layak, itu sebenarnya dari tahun ke tahun sebenarnya saya sudah merasakan cukup baik. Namun
yaitu tadi memang harus di komunikasikan dan dicarikan lebih banyak dan lebih luas lagi supaya rekan-rekan penyandang disabilitas itu bisa bekerja di bidang-bidang tertentu seperti yaitu tadi pemerintah maupun swasta yang cocok dengan kemampuannya dalam bekerja. Sementara untuk masyarakat ya adalah saya harap bisa untuk mengurangi stigma-stigma negatif terhadap kami yang penyandang disabilitas. Jangan anggap remeh ataupun merasa tidak bisa, padahal belum tentu kami ini memang tidak bisa, tapi kita bisa, tapi memang butuh dibantu ataupun disupport sesuai dengan yang kita mampu untuk disupport gitu. Oke, baik, terima kasih, luar biasa pesan dari Mas Gema untuk kita semua ya. Saya juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Gema. Mungkin itu adalah penutup dari podcast kita hari ini. Saya juga lupa memperkenalkan diri tadi. Perkenalkan, saya Anissa Ulfa Ramadhani sebagai host untuk podcast kali ini ya. Ya, mohon maaf sebelumnya. Podcast kali ini udah saya rasa cukup berjalan dengan lancar, dan saya sangat berterima kasih kepada Mas Gema sudah mau mengeluangkan waktunya, juga effortnya hingga menjadi narasumber untuk podcast saya, untuk podcast ini. Dan semoga kedepannya Mas Gema selalu diberikan kelancaran dari segi kuliahnya ataupun dari pekerjaannya. Saya juga berterima kasih kepada teman saya sebagai kameramen, Rafli, dan saya juga berterima kasih kepada Bu Susi dan dosen-dosen mata kuliah hak asasi lainnya karena telah memberikan saya kesempatan untuk membuat podcast ini. Mungkin saya akhiri ya dari saya. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mau menyimak podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.